Berjumpa kembali dalam video matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran transformasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun aplikasi GeoGebra ini bisa diperoleh secara gratis dari internet, disediakan berbagai macam versi, dan bisa mendownload versi yang terbaru, versi 6.0. Aplikasi ini juga bisa didownload di HP berbasis Android. Ini adalah tampilan lembar kerja dari GeoGebra yang sudah dilengkapi dengan sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y dan kisi-kisi atau petak-petak yang cukup besar untuk mempermudah pelukisan. Jika dalam tampilan lembar kerja ini belum tampak sumbu koordinat ataupun petak-petaknya, bisa kita aktifkan dengan cara klik garis 3 yang ada di kanan atas yang bergambar segitiga dan lingkaran. Kemudian kita bisa aktifkan sumbu koordinatnya di sini dan gridnya atau kisi-kisi atau petak-petaknya di sini. Selanjutnya untuk mempermudah memahami instruksi dan tombol-tombol yang ada pada GeoGebra, kita bisa ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia dengan cara klik garis 3 di pojok kanan atas. Lalu kita pilih settings, lalu pada language kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian untuk memperbesar ukuran angka atau huruf pada sumbu koordinat, kita bisa ubah ukurannya dengan cara mengklik pada ukuran font. Kita ubah misalnya menjadi 20 pt. Kalau sudah di close. Ya. Jadi tampilan angkanya sudah menjadi lebih besar dan bahasanya pun sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan refleksi poligon terhadap beberapa sumbu. Pertama-tama kita buat dulu poligonnya, misalnya segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B-nya 5,2 dan C-nya 3,5. Ya, ini adalah segitiga ABC dengan koordinatnya bisa dicek di sebelah kiri ini. Lalu jika ingin menghapus label pada garis, kita cukup klik kanan pada hurufnya, lalu kita klik tampilkan label. Kita buang checklistnya. Maka label pada garis akan hilang. Selanjutnya kita akan coba melakukan refleksi segitiga ABC ini. Misalnya yang pertama-tama kita akan coba refleksikan terhadap sumbu X. Maka kita aktifkan tombol refleksi, ada di atas di sebelah kanan ini. Kemudian kita pilih refleksi objek pada garis. Lalu kita klik bangunnya atau segitiganya. Lalu kita klik sumbu X-nya. Ya, maka bayangan hasil refleksi segitiga ABC terhadap sumbu X langsung muncul, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinatnya bisa dicek di sebelah kiri. A aksen adalah 2,-1, B aksen 5,-2, dan C aksen 3,-5. Selanjutnya kita akan coba refleksikan segitiga ABC terhadap sumbu Y. Maka dengan cara yang sama kita aktifkan tombol refleksi, kita pilih refleksi objek pada garis, lalu kita klik pada bangun segitiga ABC, kemudian kita klik sumbu Y-nya. Ya, maka akan muncul hasil refleksinya yaitu A aksen 1, B aksen 1, dan C aksen 1. Dengan koordinatnya bisa dicek di sebelah kiri, A aksen 1 adalah min 2,1, B aksen 1 min 5,2, C aksen 1 min 3,5, dan inilah hasilnya. Lalu selanjutnya bagaimana jika kita melakukan refleksi terhadap suatu garis? Ya, bisa kita coba, kita ulangi ke gambar mula-mula. Ya. Kita akan lakukan pencerminan atau refleksi terhadap suatu garis. Kita buat dulu garisnya. Kita klik tombol garis di sini. Kemudian kita pilih garis yang melalui 2 titik. Kita buat garisnya misalnya ini. Garis DE. Selanjutnya kita akan buat refleksinya, kita aktifkan tombol refleksi, kita pilih refleksi objek pada garis, kita klik
bangun segitiga ABC-nya, kita klik garis DE-nya, ya, maka akan muncul hasil refleksinya A aksen, B aksen, C aksen. Dengan koordinatnya bisa dicek di sebelah kiri ini. Baik, itulah cara melakukan refleksi pada aplikasi GeoGebra. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan translasi. Pertama-tama kita membuat poligon terlebih dahulu. Misalnya kali ini kita akan menggambar persegi panjang dengan koordinat 2,1, 5,1, 5,3, dan 2,3. Ya, inilah ABCD, yaitu persegi panjang ABCD dengan koordinat yang tampil pada bagian kiri ini. A 2,1, B 5,1, C 5,3, D 2,3. Jika ingin menghapus label pada garis, bisa kita klik kanan pada hurufnya, lalu kita klik tampilkan label. Ya. Selanjutnya, persegi panjang ABCD ini akan kita translasikan terhadap sebuah vektor. Maka kita akan buat dulu vektornya. Kita klik tanda garis di sebelah kiri ini, kiri atas. Lalu kita pilih vektor di antara dua titik. Vektor translasinya misalnya 21. Maka artinya 2 ke kanan, 1 ke atas ya. Nah, ini misalnya vektornya. Bisa kita cek di sebelah kiri ini, vektor EF yaitu 21, sudah betul ya. Lalu kita akan translasikan persegi panjang ABCD ini terhadap vektor EF. Caranya dengan mengaktifkan terlebih dahulu tombol translasi di sebelah atas ini. Kita pilih yang translasi objek oleh vektor. Ya. Kemudian kita klik persegi panjangnya, lalu kita klik vektornya. Ya, maka akan muncul hasil translasinya yaitu persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dengan koordinatnya bisa kita cek di sebelah kiri ini. A aksen 4,2, B aksen 7,2, C aksen 7,4, D aksen 4,4. Ya, demikianlah cara membuat translasi pada GeoGebra. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan rotasi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita buat poligonnya terlebih dahulu. Kita klik poligon. Misalnya kita akan buat sekarang jejar genjang dengan koordinat 2,1, 5,1, 6,3, dan 3,3. Ya, inilah jejar genjang ABCD. Koordinatnya bisa dilihat di bagian kiri ini. Kemudian kita bisa hapus tampilan label garis ini dengan cara klik kanan. Lalu kita hapus checklist atau centang pada tampilkan label. Selanjutnya, jejar genjang ABCD ini akan kita rotasikan terhadap titik pusat 0,0. Maka kita buat dulu titik pusatnya dengan cara klik tombol titik di sini. Lalu kita pilih titik baru. Kemudian kita taruh di 0,0. Ya. Maka akan muncul titik E di sini, kita cek di bagian kiri 0,0 sudah betul ya. Lalu kita akan rotasikan, maka kita aktifkan tombol rotasi. Rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kemudian kita klik bangun jejar genjang ABCD-nya, lalu kita klik titik pusatnya yaitu titik E, maka akan muncul pertanyaan sudut berapa yang mau kita pilih. Maka bisa kita masukkan misalnya sudut 90 derajat. Mau berlawanan arah atau searah jarum jam. Ya, kita tinggal pilih di sini. Misalnya kita mau pilih berlawanan arah jarum jam. Kalau sudah kita oke, maka hasil rotasinya akan langsung muncul, yaitu jejar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dengan koordinatnya bisa dicek di sebelah kiri ini. A aksen adalah min 1,2, B aksen min 1,5, C aksen min 3,6, dan D aksen min 3,3. Selanjutnya jika kita ingin mengubah sudut rotasi,
Bisa dengan cara kita aktifkan rotasinya, lalu kita akan klik kejar genjang ABCD-nya, kita klik titik E-nya, kita ubah sudutnya menjadi misalnya 180 derajat, misalnya searah jarum jam. Oke, maka akan muncul bayangannya, yaitu A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1, D aksen 1. Dengan koordinatnya bisa dicek di sebelah kiri ini. A aksen 1 min 2, min 1, B aksen 1 min 5, min 1, C aksen 1 min 6, min 3, D aksen 1 min 3, min 3. Ya, untuk titik pusat korotasi bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Dengan catatan kita harus membuat titiknya terlebih dahulu dengan tombol titik. Gitu ya. Demikian materi rotasi dengan aplikasi GeoGebra. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai melakukan dilatasi pada bangun datar. Pertama-tama kita buat dulu poligonnya. Misalnya sekarang kita akan buat poligon atau bangun datar segitiga dengan koordinat 2,2, 4,3, dan 3,5. Ya, inilah segitiga ABC. Dengan koordinatnya bisa dicek di sebelah kiri ini. Lalu jika kita ingin menghapus label pada garisnya, cukup klik kanan dan klik tampilkan label. Ya, maka label pada garis sudah terhapus. Selanjutnya kita akan membuat dilatasi dari segitiga ABC ini. Caranya terlebih dahulu kita pilih titik pusat dilatasi yang kita inginkan. Misalnya mau titik A boleh, titik B boleh, titik C boleh, atau mungkin juga titik O 0,0 juga boleh. Ya, misalnya sekarang kita akan buat dilatasi terhadap titik pusat A. Maka kita aktifkan dulu tombol dilatasinya, ada di bagian atas. Kita pilih dilatasi objek dari titik dengan faktor. Lalu kita klik pada bangunnya. Kemudian kita klik titik pusatnya, yaitu titik A tadi. Maka akan muncul pertanyaan mau faktor berapa. Misalnya kita akan dilatasikan dengan faktor 2 kali atau 3 kali. Ya, kita pilih 3 kali misalnya. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil perbesarannya atau hasil dilatasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen. Dengan koordinatnya bisa kita cek di sebelah kiri ini. A aksen 2,2, B aksen 8,5, dan C aksennya 5,11. Bagaimana kalau faktor skalanya kita ubah menjadi negatif? Maka kita aktifkan tombol dilatasi objek, lalu kita klik segitiga ABC, kita pilih titik pusat dilatasinya, misalnya titik B sekarang. Lalu kita ganti faktor skalanya negatif 3. Ya, maka akan muncul hasil bayangannya atau hasil dilatasinya dengan koordinatnya A aksen 10,6, B aksen 4,3, C aksen 7,3. Bagaimana jika faktor skalanya sekarang bilangan kurang dari 1? Ya, kita bisa coba. Mari kita kembali ke bangun awal. Ya, sekarang kita akan gunakan faktor skala. Misalnya sekarang titik pusatnya adalah titik A. Faktor skalanya misalnya 1/3. Lalu kita klik OK. Ya, akan muncul A aksen, B aksen, C aksen. Ya, karena faktor skalanya 1/3 berarti bangunnya akan jadi lebih kecil ya. Ya, demikian cara mendilatasi objek pada aplikasi GeoGebra. Terima kasih.